Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Intania dengan NPM 2311012024. Saya Putri Nur Afifah dengan NPM akhir 049. Izin perkenalkan diri, nama saya Salsabila Oktaviani dengan NPM akhir 001. Bisnis proses modeling. Proses ini memberikan representasi grafis dari alur kerja organisasi, memudahkan komunikasi dan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Dokumen hasil permodelan ini mendukung analisis terstruktur dan pembahasan untuk peluang perbaikan. Pemodelan bisnis dapat digunakan untuk mendokumentasikan pekerjaan organisasi, mendesain solusi otomatis, dan meningkatkan proses bisnis yang berkelanjutan. Tools that support the activity of business process modeling. Modeling notation. Notasi permodelan proses bisnis mencakup simbol grafis untuk menggambarkan elemen proses bisnis seperti aktivitas atau tugas, awal dan akhir proses, serta hubungan antara unit organisasi. Contohnya adalah BPMN, yang menjadi standar untuk permodelan proses bisnis. Yang kedua ada BPA, Business Process Analysis Tools. Itu adalah alat ini digunakan untuk menganalisis proses bisnis secara lebih mendalam. BPA memungkinkan pengumpulan desain dan simulasi proses oleh analisis bisnis. Contohnya mencakup perangkat lunak seperti VCO atau Smart Draw yang membantu dalam mendokumentasikan dan mengelola elemen proses. BPMS Business Process Management Suite. Alat ini berfungsi untuk mengelola proses bisnis secara real time seperti monitoring dan otomatisasi proses dalam lingkungan kerja. Namun, kompleksitas dan biaya implementasi seringkali menjadi pertimbangan utama dalam penggunaannya. Issues using an appropriate BPM tool. Banyaknya alat BPM yang tersedia membuat organisasi harus menyesuaikan pilihan berdasarkan kebutuhan spesifikasi mereka. Terdapat grafik yang mengilustrasikan berbagai kategori alat BPM seperti alat simulasi proses, alat manajemen aturan bisnis, dan lainnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak alat BPM yang dipromosikan tanpa mempertimbangkan fungsionalitas yang diperlukan oleh organisasi. Di samping adalah gambaran umum tentang berbagai produk perangkat lunak yang digunakan oleh para praktisi manajemen proses bisnis dari Hormon 2008. Selanjutnya, Future Courts program diluncurkan pada 1 Juli 2007. Program ini bertujuan menciptakan sistem pengadilan yang modern, inovatif, dan efektif untuk Queensland. Program ini berfokus pada pengembangan layanan daring yang mudah diakses untuk berbagai pemangku kepentingan, seperti pengacara, masyarakat umum, dan pihak yang berperkara. Meningkatkan efisiensi operasional registrasi melalui penggunaan teknologi baru dan inovasi proses. Selanjutnya, tujuan utama program. 1. Standarisasi arsitektur proses bisnis, yaitu merancang arsitektur proses bisnis yang seragam untuk sistem pengadilan dan tribunal. 2. Menggunakan kerangka kerja teknologi umum untuk semua operasi manajemen kasus pengadilan. 2. Analisis dan pengembangan model masa depan. 1. Melakukan analisis terhadap proses yang ada untuk menemukan peluang perbaikan. 2. Mendesain model to be, model masa depan, yang mencerminkan perubahan kebutuhan bisnis baru. Detail selection process. Proses pemilihan alat dilakukan untuk mendukung pemodelan dan analisis proses dalam program pengadilan masa depan. Tahapan proses ini dijelaskan menggunakan pendekatan 4 langkah. Proses ini mengacu pada model penilaian berbobot yang sudah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Proses ini bertujuan memastikan alat yang dipilih mampu memenuhi kebutuhan program, baik dari sisi bisnis maupun teknis, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, serta keterbatasan waktu. Apa sih langkah-langkah yang tadi? 1. Menetapkan kebutuhan dan kriteria, mengidentifikasi kebutuhan spesifik program, dan menetapkan kriteria evaluasi berdasarkan kebutuhan tersebut. 2. Identifikasi alat kandidat, mengumpulkan dan menilai alat-alat BPM yang tersedia di pasar yang memenuhi kebutuhan awal. 3. Analisis alat dan hasil evaluasi, membandingkan setiap alat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan sistem penilaian berbobot. 4. Membuat rekomendasi akhir berdasarkan analisis alat yang paling cocok dipilih dan direkomendasikan untuk diimplementasikan.
Selanjutnya, identification of candidate tools. Setelah menetapkan kriteria evaluasi, alat-alat kandidat diidentifikasi melalui penelitian studi kasus dan tinjauan pasar. Beberapa sumber utama termasuk Business Process Trends, artikel, dan buletin terkait alat BPM. Lanjutnya, Gartner Report, Magic Quadrant untuk alat analisis proses bisnis. The Forrester Wave Reports, itu alat pemodelan proses bisnis. Informasi ini membantu menyaring vendor berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan organisasi termasuk strategi, dukungan, dan pemasaran. Hasilnya menghasilkan daftar pendek alat untuk dievaluasi. Organisasi dan komunitas seperti BPM Roundtable juga diminta berbagi pengalaman tentang alat BPA. Tool Analysis and Result. Setiap alat dievaluasi menggunakan kriteria tertentu dengan skala 0 sampai 10, di mana 10 menunjukkan kepuasan penuh. Skor setiap kriteria disesuaikan dengan bobotnya. Penilaian dibagi dalam 3 kategori kebutuhan. 1 fungsional, 2 teknis, dan 3 non-teknis. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa ARIS atau aplikasi ARIS Express, itu aplikasi BPM, adalah alat yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan program Future Coach. ARIS dinilai unggul dibandingkan alat lain dalam semua kriteria. Analisis lebih lanjut membandingkan ARIS dengan 2 alat peringkat teratas lainnya di setiap kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan Six Sigma pada industri jasa keuangan otomotif. Produk keuangan yang terkait dengan produk utama, misalnya kendaraan bermotor, pentingnya dalam industri otomotif, terutama untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah Six Sigma, yang bertujuan meningkatkan kualitas proses secara sistematis dengan metode define, measure, analyze, improve, and control. Penerapan Six Sigma di jasa keuangan memiliki tantangan tersendiri, seperti sulitnya mendapatkan data valid dan kompleksitas proses pelanggan. Namun keuntungan utamanya adalah fokus pada kebutuhan pelanggan dan pengurangan variasi dalam proses bisnis. Keberhasilan penerapan Six Sigma di industri ini bergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan kapasitas karyawan, kualitas data, fokus pelanggan, serta integrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Studi ini membahas penerapan prototipe Six Sigma di sebuah bank otomotif, termasuk pemilihan dan kombinasi teknik mutu yang tepat. Pendekatan ini dirancang dalam 3 langkah utama untuk memastikan hasil yang efektif dan efisien. Penerapan praktis ini menunjukkan bahwa Six Sigma yang membantu mengoptimalkan proses pelayanan di sektor keuangan otomotif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menekankan biaya operasional. Pada berikut ini 3 langkah untuk memilih dan mengintegrasi teknik kualitas dalam Six Sigma yang bertujuan membantu mengklarifikasi, memilih, dan menyusun teknik-teknik kualitas agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi yang pertama itu ada teknik kualitas, tujuannya itu menyederhanakan proses seleksi dan integrasi teknik sehingga penggunaan fokus pada kelompok tertentu. Yang kedua itu pemilihan teknik kualitas, kriteria pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan seperti kemudahan belajar, manfaat, dan fleksibilitas. Faktor eksternal seperti budaya organisasi dan tingkat dukungan manajemen juga diperhitungkan. Yang terakhir itu integrasi teknik ke dalam pendekatan konsisten. Teknik yang terpilih disusun dalam urutan logis untuk saling melengkapi baik dalam satu fase maupun lintas fase proyek. Itu juga tujuannya pendekatan membantu menyusun teknik kualitas yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan proyek sambil memperhatikan tingkat kompetensi teknis dan tujuan spesifik proyek. Selanjutnya ada development of the approach of selecting and integrating quality technique. Pendekatan sistematis untuk seleksi dan integrasi teknik kualitas dalam proyek Six Sigma dikembangkan untuk memastikan penggunaan teknik yang efektif, relevan dalam siklus DMAIC.
Pendekatan ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama ada klasifikasi teknik kualitas, yang kedua ada seleksi teknik, yang ketiga ada integrasi ke dalam roadmap. Klasifikasi teknik kualitas dikelompokkan berdasarkan karakteristik proyek seperti jenis data, kompleksitas proses, dan kebutuhan spesifik pelanggan. Contohnya, teknik statik untuk data kuantitatif dan teknik diagram fishbone untuk analisis penyebab masalah. Seleksi teknik, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan efektivitas teknik terhadap sasaran proyek. Penggunaan alat seperti matris prioritas mengevaluasi teknik berdasarkan dampaknya terhadap hasil proyek. Yang ketiga ada integrasi ke dalam roadmap. Teknik yang terpilih diintegrasikan ke dalam langkah-langkah DMAIC. Roadmap yang dihasilkan membantu tim proyek memahami kapan dan bagaimana menggunakan teknik tertentu secara sistematis. Lalu ada application of the developed approach at the automotive bank. Pendekatan 3 langkah ini diterapkan dalam sebuah proyek kerja dengan sebuah bank otomotif. Penerapan ini menghasilkan perbaikan signifikan pada proses bisnis utama, seperti pengurangan waktu pemrosesan aplikasi kredit hingga 20%, penurunan tingkat penolakan aplikasi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini berhasil mengidentifikasikan dan mengatasi hambatan utama, seperti kurangnya pelatihan staf dan lambatnya komunikasi antar departemen, dengan memanfaatkan siklus DMAIC secara strategis. Hasil yang menunjukkan bahwa penerapan teknik seperti automasi proses dan standar operasional prosedur atau SOP baru mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Namun, keberhasilan tersebut memerlukan manajemen tantangan terkait data, adaptasi proses baru, dan koordinasi lintas tim. Keberhasilan tersebut membutuhkan penanganan terhadap tantangan, terutama terkait data, pelatihan staf, dan koordinasi tim. Berikut adalah tantangan selama implementasi, yaitu ada 1. Data tidak valid. Sebagian data operasional yang dikumpulkan kurang lengkap atau tidak akurat, memperlambat analisis. Yang kedua ada adaptasi proses baru. Beberapa staf mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan proses yang diubah. Lalu ada koordinasi antar departemen. Komunikasi lintas tim menjadi tantangan utama selama implementasi perubahan. Adanya tantangan ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya persiapan pelatihan yang memadai dan pengelolaan yang lebih baik terhadap alur kerja antar tim. Lalu berikut adalah kesimpulan dari materi yang kami jelaskan saat ini. Implementasi pendekatan Six Sigma menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan hasil nyata dalam meningkatkan efisiensi proses dan kualitas layanan di berbagai sektor, termasuk jasa keuangan. Dengan menggunakan siklus DMAIC, proses untuk mencapai hasil yang signifikan seperti pengurangan waktu proses, peningkatan akurasi, dan kepuasan pelanggan. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan penanganan tantangan seperti validasi data, adaptasi teknik, dan koordinasi lintas departemen. Studi ini juga menegaskan pentingnya dukungan manajemen dan fokus pada perbaikan berkelanjutan sebagai elemen kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Pendekatan ini memberikan model yang dapat direplikasi untuk mengoptimalkan proses bisnis di berbagai industri.